rumus turunan. Yang pertama, untuk fx sama dengan a itu konstanta, jadi mau a mau k. Kemarin ada di kelas, beberapa kelas ibu nuliskan k, tapi terserah, sama aja. Intinya a itu ada konstanta yang tidak memiliki variabel. Jadi turunan pertamanya adalah 0, berapapun nilai a nya adalah anggota, dimana a itu adalah anggota bilangan real. Nah, misalkan nih fx sama dengan 5, maka turunan pertamanya adalah 0. Fx sama dengan setengah, maka turunan pertamanya, aksennya artinya turunan pertama, 1 kalau aksen 1, kalau aksennya 2 berarti turunan kedua adalah sama dengan 0. Jika fx-nya sama dengan ax, maka turunan pertamanya adalah a. Jadi misalkan nih kita punya fx sama dengan 2x, maka turunan pertamanya adalah 2. Misalnya kita punya fx sama dengan 1/4x kayak gini, maka turunan pertamanya juga sama dengan 1/4. fx-nya adalah a kali x pangkat n. Nah, perhatikan a kali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah a-nya tetap di depan, berarti a. Kemudian n-nya turun ke bawah dikali dengan n, a-nya dikali dengan n, x-nya pangkat n min 1. X pangkat n min 1. Nah, jadi misalkan nih contohnya f aksen x-nya adalah 3x pangkat 2. Nah, berarti turunan pertamanya adalah 3 tetap, 3 sebagai a di sini, berarti 3 tetap di sini. Terus pangkatnya 2, berarti 3 kali 2. Nah, x pangkat 2 kurang 1. Nah, 3 kali 2 adalah 6, berarti 6x. Pangkat 2 kurang 1 kan 1, jadi 6x. Nah, kemudian misalkan lagi nih fx-nya, sorry ini fx ya, bukan aksen ya. Fx-nya adalah 2x pangkat 5, seperti ini. Maka turunan pertamanya adalah 2 tetap, tulis sini 2. 5 turun dikali 5. X-nya pangkat 5 kurang 1. Jadi 10x pangkat 4. Yang keempat adalah jika fx adalah ux tambah vx. Ini v. Nah, fx dan uvx ini supaya enak, bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi f sama dengan u plus v. Nah, karena u dan v ini penjumlahan dan pengurangan sama, maka langsung ibu gabungkan u untuk tambah ataupun kurang. Maka turunan pertamanya adalah u aksen ditambah atau dikurang v aksen. Jadi sesuai dengan soalnya. Jadi misalkan nih kita punya fungsi fx-nya adalah 2x min 3. Maka turunan pertamanya dia pengurangan, berarti kita pakai yang pengurangan. Nah, f aksen x-nya adalah 2x, ini sifat nomor 2 yaitu ax. Ini 2x. Nah, 2x, ax kalau diturunkan adalah a. Berarti kalau 2x diturunkan menjadi 2. 2x ini kan sebagai u ya. Nah, kemudian min 3. Nah, ini minus, maka tetap minus di sini. Tetap minus. 3 itu adalah konstanta, tidak punya variabel. Nah, berarti dia adalah turunan pertamanya adalah 0. Berarti f aksen x-nya untuk 3 ini adalah 0. 2 dikurang 0, f aksen x-nya, Berarti f aksen x-nya 2 dikurang 0 adalah 2. Udah. Misalkan lagi kita punya fx sama dengan 5x kuadrat plus 2x min 3. Boleh kayak gini? Boleh. Penjumlahan, pengurangan, gabung sampai berapa suku? Boleh. Maka turunan pertamanya adalah ini 5x kuadrat, berarti sifat nomor 3 tadi. A kali x pangkat n, berarti 5-nya sama dengan 5, pangkatnya turun ke bawah, kali 2, x pangkat 2-nya berkurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Oke, 2x tambah, tandanya tambah, 2x, 2x sifat nomor 2, ax. Berarti kalau 2x berarti 2. Min 3, sifat yang nomor 1, konstanta, yaitu 0. Berarti sama dengan, dikurangi dengan 0. Berarti f aksen x-nya adalah 5 kali 2, 10x plus 2. Untuk yang nomor 5. Nomor 5 kita masuk ke perkalian. Tadi sudah penjumlahan pengurangan, kita masuk ke perkalian. Jadi fx sama dengan ux kali vx.
Nah, ini supaya enak nulisnya kita ganti, nggak usah kita tinggalkan variabelnya, kita jadikan tuliskan U kali V saja, seperti ini. Maka turunan pertamanya ini agak lain lah, ini rumusnya harus kalian hafal, karena U kali V itu rumusnya beda, tidak sama dengan yang tadi penjumlahan pengurangan kan, artinya tinggal kalian turunkan masing-masing. Kalau ini tidak, U kali V berarti turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi misalnya contohnya nih, fx sama dengan 2x min 3 kali x plus 2. Nah, ini adalah dua buah fungsi yang saling dikalikan. Ini perkalian artinya. Nah, artinya ini nanti kita misalkan dia sebagai U, ini kita misalkan dia sebagai V. Jadi U-nya adalah 2x min 3. V-nya adalah X plus 2. Kalau kita turunkan U aksennya menjadi 2X min 3 tadi. 2X tadi kita ambil yang sifat nomor 2, yaitu AX. AX kalau diturunkan jadinya A. Berarti kalau 2X kita turunkan menjadi 2. Ini sama persis dengan contoh ibu yang nomor 4. Berarti 2. Turunan dari 3 adalah 3 adalah konstanta berarti turunannya adalah 0, berarti 2 saja. Nah, untuk V aksennya X ini berarti sebenarnya ada angka di depannya, itu 1. Nah, jadi kalau X saja itu artinya 1. Ini sama sifat nomor 2. A kali X adalah A, karena di sini X saja berarti ada 1 di depannya yang tersembunyi, terhidden. Jadi 1 kali X benernya, tapi tidak dituliskan. 1 kali X berarti sama dengan 1. Turunan dari 2 adalah konstanta adalah 0, berarti turunan dari 2 0, nggak usah kita tulis lagi kan. Sudah? Lalu kita masukkan, berarti F aksennya adalah rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. U aksen, ambil ini, berarti 2. V saja, berarti X plus 2. Ditambah U saja tanpa aksen, berarti yang ini. Berarti 2X min 3. V aksen, berarti yang ini, yaitu 1. Kita kalikan masing-masingnya, berarti 2 kali X, 2X. 2 kali 2, tambah dulu ya, tambah 2 kali 2, 4. Yang ini lagi, 2 kali X, 2X. Plus di sini, kalah dengan min di sini. Plus kali min, berarti min di sini, 3 kali 1, 3. Nah, ini harus kalian ingat nih. 2X gabung dengan 2X juga, yang punya variabel dengan variabel juga. 2X dengan 2X juga. 4 dengan 3, tandanya adalah minus 3. Berarti 2X tambah 2X berapa? 4X. 4 kurang 3, 1. Oke, jelaskan lagi tentang pembagian. Tadi perkalian sudah ya. Kita masuk ke pembagian. Pembagian kita simpelkan dulu. Bentuknya menjadi fx sama dengan U per V. Maka turunan pertamanya F aksennya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksen V dikurang U V aksen ini sebenarnya rumusnya hampir sama dengan perkalian, tapi perkalian tambah. Kalau pembagian kurang, dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya tidak pakai aksen ya, jadi V kuadrat aja. Fx sama dengan U per V, U dibagi V. Nah, maka rumusnya U aksen V dikurang V aksen per V kuadrat. Kita masukkan, kita ambil contoh, misalnya Fx adalah X kuadrat min 2X plus 3 dibagi X. Nah, maka yang kita misalkan sebagai U-nya adalah X kuadrat min 2X plus 3. Jadi yang U-nya ini yang di atas, yang pembilang. V-nya adalah X. Jadi ini nggak boleh kebalik ya. Jadi kalian tidak boleh memisahkan U-nya ada yang di atas U. V, ini kebalik nggak boleh. Jadi U per V, sesuai urutan huruf. Jadi U aksennya, nah ini kita sama mengerjakan yang di tambahan dan kurangan tadi yang di soal nomor 4, di sifat nomor 4. Berarti kan X kuadrat itu
sifat nomor 2, sifat nomor 3, AX pangkat N. Berarti di sini tidak ada angka, berarti itu 1 sebenarnya, tapi tidak usah kita tulis. Jadi, langsung turunkan pangkatnya jadi 2. X pangkat 2-nya dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian, minus 2X. 2X sifat nomor 2. Konstanta kali X, berarti sisa min 2. Plus 3 sifat nomor 1. Plus 3 berarti 0. Berarti tambah 0. Berarti 2X min 2. V-nya kita turunkan, V aksen. X. X itu sebenarnya adalah depannya ada 1 gitu kan. Jadi 1 kali X, sifat nomor 1, sifat nomor 2. Sifat nomor 2 X adalah A. Berarti V 1 kali X, maka V aksennya adalah 1. Masukkan ke dalam rumus ini. Berarti F aksennya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya berarti 2X min 2 kali V. V-nya adalah X. Dikurang U. U-nya adalah yang ini, X kuadrat. Min 2X plus 3 dikali V aksen. V aksennya adalah 1. Dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah ini ya tadi. Berarti X kuadrat. Nah, berarti kita kalikan ke dalam masing-masing. X kali 2X adalah 2X kuadrat. Ini kali ini. Tandanya lalu kemudian kurang. Dikurang. 2 kali X, 2X. Sampai sini. Kita kurangi aja supaya aman, karena ini adalah pengurangan. Kurang. Ini kalikan 1, berarti tetap X kuadrat min 2X plus 3. Dibagi dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya 2X kuadrat dikurang X kuadrat, berarti sisa X kuadrat. Min 2X dikurang min 2X, karena ada kurangan di sini depannya. Jadi kurangan ketemu minus adalah tambah. Berarti min 2X tambah 2X. Min 2X tambah 2X kan. Minus 2X tambah 2X menjadi 0. Habis. Kalian mencaknya 4 habis. Terus sisanya lagi minus ketemu plus. Kalah min plusnya. Min 3. Dibagi X kuadrat. Jadi X kuadrat min 3 per X kuadrat. Nah, yang ketujuh ini jika fungsinya itu UX pangkat N. Nah, N-nya boleh dikurung seperti ini, boleh tidak. Nah, jadi kalau kita tulis lebih sederhana, F-nya adalah U pangkat N, tapi U-nya itu bukan konstanta, U-nya itu adalah sebuah fungsi. Nah, dengan U sebuah fungsi. Maaflah tulisannya jelek. Nah, U sebuah fungsi, maka turunannya jika F sama dengan U pangkat N, maka turunannya F aksennya adalah sama. Jadi N kali U pangkat N dikurang 1, tidak selesai sampai sini, dikali dengan U aksen. Jadi U-nya ada sebuah fungsi, jadi U-nya bukan sebuah koefisien atau konstanta, bukan U pangkat N. Kita lanjutkan yang nomor 7. Jadi yang nomor 7 ini F-nya U pangkat N, jadi UX-nya ini adalah sebuah fungsi, fungsinya itu berpangkat. Nah, berpangkat boleh pangkatnya boleh bilangan asli, boleh dia rasional, jadi boleh akar itu adalah bilangan akar itu kan pangkatnya nanti rasional. Nah, jadi kalau F-nya, kita misalkan F-nya adalah gini, 2X min 3 pangkat 5. Nah, berarti ini adalah UX, karena ini adalah sebuah fungsi. Ini sebuah fungsi. Nah, yang ini adalah si N-nya. Nah, berarti kalau kita tuliskan, berarti U-nya adalah 2X min 3, N-nya adalah 5. Nah, ini rumusnya, nak. Ini rumusnya. F aksen X, Fx U pangkat N, maka turunannya adalah, turunkan pangkatnya dulu,
U-nya dikurangi 1, tetapi itu nggak selesai. U-nya diturunkan. Jadi 2 kali. Ini disebut juga dengan aturan rantai sebenarnya, karena ini sebuah komposisi fungsi. Nah, berarti F aksennya itu, kita tulis dulu rumusnya supaya nyaman lah. N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Nah, kita turunkan dulu U aksennya yang ini. U aksennya ini kan adalah turunan dari 2X tadi 2, turunan dari 3 adalah 0. Jadi U aksennya adalah 2. Nah, kita tuliskan. Berarti F aksennya adalah 5 dikali U. U berarti yang ini 2X min 3 dikurang 5 kurang 1 dikali U aksennya, berarti 2. Nah, karena ini semua perkalian, kalian tidak boleh kalian selesaikan dulu ya. Jadi 2X min 3, 5 dikurang 1, 4. Nah, 5 ini tidak punya pangkat 4. 5 ini dia independen. Dia pengali dari 2X min 3 pangkat 4. Tapi dia tidak berpangkat 4 ya. Nah, dia independen, berarti 2 pun independen, mereka sama-sama bisa kita gabungkan. Jadi 5 kali 2, 10 kali 2X min 3 pangkat 4. Sampai sini saja, tidak perlu kalian uraikan, dan 10 tidak boleh kalian masukkan ke dalam kurung. Kenapa? Karena 10 tidak berpangkat 4. 10 independen. 10 itu tidak dia adalah koefisien dari sebuah fungsi. Nah, itu maksudnya. Oke, kasih. Lanjut nomor 7, naklah. Ini contoh kita menggunakan sifat nomor 7 ini. Nah, ini contoh-contohnya nakai. Jadi ini boleh bentuknya seperti ini. Kalau misalnya di LKS di LKS itu misalnya apa ya? Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk di LKS. Nah, ini harus kalian ubah dulu pangkatnya menjadi pangkat rasional 2/3. Nah, ini kalau ada akar seperti ini, maka harus kalian ubah dulu ke dalam perpangkatan. Jadi fx-nya, oke. Sebelumnya Ibu mengingatkan tentang konsep akar, bentuk akar ya. Kalau kita punya seperti ini misalnya akar pangkat n dari a pangkat m, maka itu bisa diubah ke dalam bentuk a pangkat m per n. Nah, jadi pangkat yang di dalam di atas, pangkat yang di luar itu jadi pembaginya, pernya. Nah, ini adalah konsep bentuk akar ya, mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan. Maka fx ini kita ubah menjadi bentuk 2x pangkat 3 plus 3x plus 3 pangkat 2/3.